الحمد لله الحمد لله الذي كان بعبادي خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون وقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati manisnya iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam inilah kita semua dapat melaksanakan kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan dan ketakwaan. Lewat mimbar Jumat ini, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri, umumnya kepada jamaah semua, untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena pada hakikatnya bekal terbaik seorang hamba di hadapan Rabb-nya adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti menginginkan masuk surga. Karena dengan mendapatkan surga berarti mendapatkan kenikmatan yang abadi di alam baka. Namun ternyata surga itu memiliki pintu-pintu yang hanya bisa dibuka dan dilalui oleh orang-orang yang memiliki kunci-kuncinya. Lantas, apakah yang dimaksud dengan kunci surga tersebut? Berdasarkan keterangan dari beberapa matan hadis, ada 3 kunci utama agar kita semua bisa membuka pintu surga. Yang pertama adalah syahadah. Kunci yang pertama adalah syahadah, bersaksi meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilal memberikan penjelasan dalam hadis ini, fa inna syahadah aslul miftah. Sesungguhnya syahadah ini adalah merupakan kunci fondasi. Tanpa amal batiniyah yang disebut tauhid ini, semua amal manusia tidak akan ada artinya di hadapan Allah pada yaumul hisab nanti. Oleh karena itu, iman tauhid ini merupakan fondasi amal untuk manusia dalam mengantarkan keselamatannya di yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat hafizakumullah. Sedemikian pentingnya syahadat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah."
Barang siapa mati sedangkan ia percaya tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah dia ke dalam surga. Oleh karena itu, maka kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir kalimah la ilaha illallah agar selalu tertanam dalam hati kita, sehingga kita nantinya akan dimudahkan melafazkan kalimat tersebut di akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kunci surga yang kedua adalah iqamatis shalah, yakni melaksanakan salat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah as-shalah. Kunci surga yakni dengan menegakkan salat. Salat adalah merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-salatu wa baqiyatul arkan asnanuhu allati la yahsulul fathu illa biha. Salat dan masing-masing rukunnya itu merupakan gigi-gigi kunci yang akan dapat membuka pintu surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama kali seorang nanti akan dihisab di hadapan Allah adalah salat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Salat ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap amal-amal dalam keseharian kita. Jika salat kita baik, maka amal yang lainnya juga akan baik. Karena salat ini sangat berpengaruh positif terhadap amal-amal seseorang di luar salat. Jika salatnya buruk, maka seluruh amalnya bisa jadi akan buruk. Artinya, jika seseorang selalu berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi salatnya adalah salat yang buruk, tidak tertib, tidak sesuai dengan rukun-rukunnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kunci yang ketiga agar kita bisa memasuki pintu surga yakni mencintai fakir miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara." Kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Mencintai fakir miskin ini merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran juga menyebutkan orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, fakir miskin sebagai para pendusta agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ialah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian di surah yang lain Allah juga berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka kepada anak yatim janganlah berbuat sewenang-wenang, dan kepada orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Ma'asyiral muslimin, mencintai fakir miskin bahkan anak-anak yatim ini merupakan akhlak yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya dalam kehidupan nyata. Sebagaimana diceritakan dalam sirah beliau, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u jaza'inahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran. Rasulullah sangat mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, membusuk mereka yang sakit, mengiringi jenazah mereka, dan tidak pernah menghina fakir miskin. Jadi jamaah sekalian, memang untuk mendapatkan surga seseorang atau kita tidak cukup hanya memiliki kesalehan personal saja dengan melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, dan haji. Tetapi orang tersebut atau kita
juga harus memiliki kesalahan sosial seperti berinfak dan mengeluarkan zakat serta berderma kepada fakir dan miskin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dari seluruh uraian yang telah disampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa setidaknya ada 3 kunci sehingga kita nantinya dapat membuka pintu surga. Yang pertama adalah dalam ranah akidah. Yang pertama adalah dalam ranah akidah, yakni bertauhid dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua yakni dalam ranah syariat, yakni menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga yaitu dalam ranah akhlak, yakni kesalahan sosial dengan mencintai fakir miskin. Dalam istilah lain, 3-tiganya ini disebut dengan iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita semua, termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci-kunci surga tersebut, sehingga kita nantinya termasuk orang yang min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal qur'ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.